Empat bank besar yakni PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BBNI) akan memaparkan kinerja keuangan semester 1 tahun 2022 pada pekan ini. Berdasarkan undangan yang diterima bisnis, BCA akan menggelar paparan kinerja semester 1 tahun 2022 pada Rabu 27 Juli. Sementara itu, BRI juga dikabarkan bakal menyampaikan paparan kinerjanya pada 27 Juli 2022. Adapun Bank Mandiri akan melaporkan kinerja keuangan semester 1 tahun 2022 pada Kamis 28 Juli. Sementara BNI berlangsung pada Jumat 29 Juli 2022. Ditelisik sepanjang kuartal 1 tahun 2022, kinerja BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 2 digit. BRI misalnya mengumpulkan laba 12,22 triliun rupiah pada periode tersebut atau naik 78,13% secara year on year. Sementara itu, Bank Mandiri meraup laba bersih sebesar 10,03 triliun rupiah dengan pertumbuhan hampir 70% secara year on year. Adapun, BCA mencatatkan laba bersih senilai 8,06 triliun rupiah atau tumbuh 14,5%. Sementara, BNI membukukan laba 3,96 triliun rupiah dengan kenaikan sebesar 66% secara year on year. Jika dihimpun, maka total laba 4 bank besar yang masuk dalam klasifikasi kelompok bank modal inti atau KBMI tersebut mencapai 34,27 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2022. Realisasi tersebut mewakili sekitar 60% hingga 70% dari total laba industri perbankan nasional. Berdasarkan catatan bisnis, laba yang berhasil dibukukan oleh 15 bank besar di tanah air pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai 40 triliun rupiah, melesat hingga 49% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah mengatakan strategi perbankan menahan suku bunga kredit tetap tinggi di tengah penurunan suku bunga deposito dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat laba perbankan melesat pada kuartal 1 tahun 2022. Perbankan mengalami peningkatan laba, salah satunya disebabkan melebarnya margin di tengah turunnya suku bunga deposito, sementara suku bunga kredit relatif tidak turun, pungkasnya. Peter mengatakan dengan kondisi margin yang masih lebar, sementara kredit sudah mulai tumbuh dan juga transaksi ekonomi berdampak pada peningkatan fee-based income, maka laba perbankan diperkirakan terus tumbuh lebih tinggi pada kuartal 2 tahun 2022.